Hai, apa jadinya jika seseorang melakukan tindakan penipuan dengan menyamar sebagai pilot dan terbang keliling dunia secara cuma-cuma? Meski terlihat seperti film-film epik ala Hollywood, kejadian tersebut memang benar-benar ada di dunia nyata. Adalah sosok Frank Abagnale Jr. yang menjadi penipu ulung tersebut. Berkat kelihayannya menyamarkan identitas, ia berhasil memalsukan dokumen dengan berpura-pura menjadi seorang pilot gadungan dan berhasil menerbangkan pesawat. Tak hanya itu, Frank juga pernah menyamar sebagai asisten dosen, pengacara, bahkan seorang dokter. Sepak terjang Frank Abagnale sempat diangkat ke film layar lebar dan dibintangi oleh aktor kenamaan Hollywood. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak pembahasannya di video berikut. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Frank William Abagnale Jr. lahir pada tanggal 27 April tahun 1948 di Bronxville, New York, Amerika Serikat. Frank lahir dari seorang ibu asal Prancis yang bernama Paulette dan ayahnya seorang Italia Amerika yang bernama Frank Abagnale Senior. Ayah dan ibunya bertemu saat Perang Dunia Kedua. Namun, saat Frank berusia 12 tahun, hubungan kedua orang tuanya mulai tidak baik dan diketahui pisah rumah. Namun, masih dalam ikatan pernikahan. Dan di saat Frank berusia 16 tahun, kedua orang tuanya pun akhirnya resmi bercerai. Salah satu alasan kedua orang tua Frank bercerai ditenggarai karena ibu Frank berselingkuh dengan teman ayahnya. Tak ayal, karena perceraian orang tuanya, Frank mengalami kesedihan yang luar biasa hingga ia depresi pada saat itu. Ketika Frank dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah ia mau ikut ayahnya atau ikut ibunya, Frank sangat bingung saat itu. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk ikut ayahnya. Ayah Frank merupakan seorang politikus dan pengusaha lokal di bidang alat tulis kantor. Bisa dibilang, keluarga Frank adalah keluarga yang berkecukupan, di mana rumah yang mereka tinggali juga tergolong rumah yang mewah dan besar. Namun, pada saat itu, kondisi ekonomi di Amerika memang sedang mengalami krisis, dan hal itu juga berdampak buruk pada usaha yang dijalankan ayah Frank, sehingga lambat laun ayahnya pun bangkrut dan seluruh harta mereka habis. Karena background ayah Frank yang merupakan seorang pebisnis, hal itu membuat Frank bisa mempelajari berbagai jenis transaksi keuangan dari bisnis yang dijalankan ayahnya. Dan dari ilmu keuangan yang telah dipelajari oleh Frank inilah yang membawanya ke tindakan kejahatan, yaitu penipuan. Awal mula tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Frank yakni saat dia remaja. Frank mulai melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti mencuri di supermarket atau di toko-toko. Bahkan, Frank sempat menipu ayahnya sendiri dengan menggunakan kartu kredit milik ayahnya, di mana pada saat itu Frank menipu perusahaan ayahnya sendiri untuk mentransfer sebagian dari profit perusahaan milik ayahnya ke rekening pribadinya. Hal inilah yang juga memiliki andil atas kebangkrutan ayahnya karena harus melunasi sejumlah tagihan yang bernilai hingga ribuan dolar. Sejak Frank memilih tinggal dengan ayahnya, ia merasa seperti kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Frank juga mengubah data SIM-nya, di mana
ia mengubah tahun lahirnya menjadi 10 tahun lebih tua dari usia aslinya, yaitu dari yang sebelumnya tahun 1948 menjadi tahun 1938. Frank juga melebih-lebihkan mengenai pendidikannya, padahal ia tidak memiliki ijazah pendidikan formal apapun. Hal itu dilakukannya agar ia bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dengan pekerjaan yang ia miliki saat itu, Frank merasa penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan sejak saat itu, ia mulai mencoba untuk memalsukan cek. Ketika Frank berada di salah satu bandara, ia melihat seorang pilot dan ia berpikir bahwa menjadi seorang pilot adalah suatu pekerjaan yang keren dan terhormat. Dari situ, Frank mulai memutar otak bagaimana cara agar ia bisa menjadi seorang pilot dengan jalan pintas. Hal pertama yang Frank lakukan adalah menelpon head office salah satu perusahaan maskapai penerbangan ternama di Amerika Serikat, yaitu Pan American World Airways atau yang biasa disebut Pan Am. Saat itu Frank mengaku sebagai seorang pilot yang kehilangan seragamnya dan Frank menggunakan identitas palsu. Hal itu ia lakukan tentu saja untuk mendapatkan seragam pilot. Frank belajar secara otodidak mengenai ilmu aviasi atau dunia penerbangan. Ia juga memalsukan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menjadi seorang pilot. Salah satunya ialah ID card Pan Am. Padahal diketahui saat itu, Frank baru berusia 18 tahun, dan berkat kejeniusannya, ia dapat dengan mudah menipu maskapai penerbangan sekelas Pan Am. Bahkan tak disangka-sangka, selama bekerja di Pan Am, Frank telah berhasil melakukan penerbangan sebanyak 250 kali di 26 negara dengan jarak tempuh sejauh 1 juta mil. Frank juga pernah disuruh untuk menerbangkan pesawat sendiri di ketinggian 30.000 kaki. Dan dengan cerdiknya, Frank diam-diam menerbangkan pesawat tersebut menggunakan mode autopilot, sehingga saat itu orang-orang sama sekali tidak curiga bahwa Frank sebenarnya adalah pilot gadungan. Karena gaji seorang pilot diketahui memang cukup besar, Frank memiliki ide untuk memalsukan cek agar ia bisa mengambil gaji seperti seorang pilot sungguhan. Berbekal cek palsu dan seragam pilot, Frank diketahui berhasil mencairkan sejumlah uang hingga 2,8 juta dolar. Dari situ, pihak perusahaan Pan Am mulai curiga dan meminta bantuan FBI. Dan setelah dilakukan investigasi, pihak FBI pun mencurigai dalang dari kasus ini adalah Frank Abagnale Jr. Setelah Frank menyadari bahwa FBI mulai mengendus tindak tanduknya di Pan Am, Frank kemudian menghilang dengan cara mengubah identitasnya menjadi orang lain dengan nama samaran Frank Adam. Dengan identitas barunya ini, Frank menyamar sebagai asisten dosen sosiologi dan sempat mengajar selama 1 semester di Brigham Young University dengan bermodal ijazah palsu dari Columbia University yang ia buat sendiri. Frank juga pernah menyamar sebagai seorang dokter, di mana ia bertugas sebagai pengawas dokter anak selama 11 bulan di rumah sakit kota Georgia. Setelah itu, Frank diketahui juga pernah memalsukan ijazah dari Harvard University yang digunakannya untuk melamar pekerjaan di salah satu firma hukum. Namun, setelah 8 bulan bekerja, ia malah mengundurkan diri karena khawatir identitas aslinya akan terbongkar. Karena di saat yang sama, ada seseorang yang juga lulusan dari Harvard bekerja di firma hukum tersebut.
Setelah tidak lagi bekerja di firma hukum, Frank yang sudah memiliki banyak uang akhirnya pindah ke Montpellier, Prancis. Pada malam Natal tahun 1969, Frank Abagnale Jr. yang merupakan buronan di 26 negara akhirnya tertangkap. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian Prancis setelah dilaporkan oleh pramugari yang pernah dekat dengannya. Frank dipulangkan ke Amerika Serikat dan dihukum selama 12 tahun penjara. Ekstradisi tersebut juga tidak berjalan mulus karena Frank sempat melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh 2 orang detektif NYPD ketika ia dalam perjalanan menuju Brazil. Frank kemudian dibebaskan bersyarat dengan syarat harus mengajari anggota FBI mengenai metode penipuan identitas dan penipuan finansial yang pernah ia lakukan. Hal tersebut untuk mencegah kejadian serupa seperti yang dilakukan oleh Frank. Ia bekerja dengan FBI selama lebih dari 30 tahun sebagai pakar dalam hal penipuan dokumen, pemalsuan, dan penggelapan. Sebelum akhirnya mendirikan perusahaan jasa keamanan terkait kejahatan finansial bernama Abagnale & Associates pada tahun 1999. Frank dianggap salah satu otoritas terkemuka di dunia pada penipuan bank dan pemalsuan. Sebanyak lebih dari 14.000 institusi mengadopsi program pencegahan pemalsuan cek yang dirancang olehnya. Frank juga mendesain sekuritas cek di hampir bank seluruh dunia, dan ia dibayar puluhan juta dolar setiap tahunnya. Frank menetap di Charlestown, South Carolina dengan istrinya yang bernama Kelly. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Scott, Chris, dan Sean. Cerita hidup Frank ditulis dalam sebuah biografi dengan menggunakan namanya sendiri dan diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Catch Me If You Can yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!